Nggak ngerti mesti bereaksi seperti apa ketika melihat kaum maha benar yang tidak pernah salah, yang merupakan perwakilan Tuhan di muka bumi ini, memotong-motong Kris pada salah satu video yang sempat viral. Bahkan nggak tahu mulai dari mana narasi ini. Jika saya mencaci maki mereka, maka saya akan sama seperti mereka, para manusia berkasta rendah yang sibuk merusak warisan negeri ini. Mungkin ini adalah momen di mana kita merindukan figur-figur besar seperti Gus Dur, Quraisy Shihab, yang adem, tenang, dan intelektual. Mereka benar-benar bisa menunjukkan keindahan sebuah kebebasan berpikir dalam landasan ilmu pengetahuan, tanpa merasa paling benar. Tapi ya inilah negerimu. Kalau kita nggak berusaha mulai memperbaiki, siapa lagi? Bagi mereka yang merusak, agendanya jauh lebih gampang daripada kita yang membangun dan memperbaiki. Gini, buat kalian. Ya, kalian yang suka memasukkan warisan pendahulu kami, ajaran pendahulu kami sebagai sesuatu yang terlarang. Kami sampaikan bahwa kalian adalah manusia bodoh yang tidak tahu apa-apa. Tapi, sebagai sesama Bumi Putra, kali ini kami akan ajarkan kalian bagaimana berpikir, berlogika, dan bertindak. Oh ya, kami mengajarkan Anda supaya Anda tahu dan mau mencari tahu, sehingga rasa kemanusiaan itu bisa tumbuh di dalam hati nurani Anda. Mari kita mulai. Kris belum tentu berharga bagi semua orang. Itu benar. Yang Anda lupa bahwa kris itu berharga buat orang Jawa. Walaupun kris ini penyebarannya luas dan hampir di seluruh wilayah Nusantara, Jawa hanya perwakilan. Ada kata berharga di sana. Artinya, apakah salah jika Anda belajar menghargai sesuatu yang berharga buat orang lain atau suku lain? Di sini saja kemanusiaanmu sudah kacau, bos. Lalu, para kaum malas baca yang memotong kris ini juga sudah mulai harus membaca. Percayalah, membaca itu bisa menambah pendidikanmu dan memberikan nutrisi pada otak, sehingga otakmu yang sebelumnya isinya pupuk kandang bisa terganti dengan nutrisi pengetahuan. Kris itu adalah sebuah mahakarya. Siapa yang tidak pakai kris pada zaman? Kamu bisa lihat semua foto pahlawan yang berasal dari tanah Jawa sebagai contoh. Semuanya berkeris. Lalu masalahnya di mana? Kris berfungsi sebagai status sosial, sebagai pelindung diri, dan sebuah mahakarya seni. Dalam satu benda, ada 3 fungsi yang sangat esensial. Lalu saya nggak habis pikir, siapa yang mulai menghubungkan kris dengan hal-hal gaib dan mistis? Gini mas bro, referensimu jangan menggunakan film-film dukun yang di televisi lokal yang merusak citra Nusantara. Bahkan definisi dukun saja sudah dirusak. Kalian paham istilah dukun beranak nggak? Itu artinya orang yang membantu melahirkan. Diperlukan kemampuan khusus di sana, bukan sembarangan. Lalu tiba-tiba istilah dukun menjadi negatif. Belum lagi settingannya ditambah dengan kemenyan, yang membuat kemenyan menjadi sesuatu yang bersifat negatif juga. Mas bro, Vatikan dan Arab juga pakai menyan. Kalian bisa cari semua datanya. Dari pelabuhan baru semenjak baru didirikan. Kalian kemana aja? Kembali ke kris. Kris itu bisa dikatakan sebagai sebuah penemuan yang sudah sangat keren pada zaman, sangat baik dan tepat. Ingat, pada zamannya. Sama kayak kamu lagi pakai smartphone seri tertentu, yang otomatis menunjukkan siapa kamu, personal branding kamu. Paham ya? Bahkan hebatnya, keris jauh lebih kompleks. Dia dibuat oleh seorang empu. Untuk menjadi empu saja tidak gampang. Mungkin di zaman kita itu sudah S3 kali. Keris juga dibuat dengan bilah yang berlekuk. Setiap lekuk ada pemaknaan. Ada pemaknaan filosofis di dalamnya. Ada konsepnya. Belum lagi kalau kita bahas mengenai masalah pamor. Jauh lebih susah. Apalagi ditambah dengan penempatan keris. Ada yang di depan, ada yang di samping, dan lain-lain. Ada ilmu pengetahuan di dalamnya yang harus kita teliti, kita pelajari, bukan kita hancurkan. Keris bahkan dianggap sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Dunia mengakuinya. Sekali lagi, dunia mengakuinya. Tapi di negeri ini malah ada yang memotong-motong. Ajaib bukan?
Saya nggak tahu apakah pemerintah sudah mengambil tindakan tegas buat ini. Karena bagi saya, yang dirusak bukan hanya keris, tapi itu adalah pamor bangsa di mata dunia. Bukti eksistensi dan kemampuan para pendahulu kita sebagai salah satu pemilik peradaban tertinggi dunia. Saran saya, lain kali jika kalian tidak suka dengan keris, mending berikan ke yang suka. Jadi pahala juga kan buat kalian. Gampang toh, kenapa harus dirusak? Kesimpulannya cuma satu, Sang Pencipta memang memberikan kita otak. Tapi sepertinya ada beberapa manusia yang memfungsikan otak bukan untuk mikir, hanya menjadi sebuah hiasan isi kepala saja. Salam dan mari kembalikan kejayaan negeri matahari.